Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis, 6 Mei 2021. Tema renungan kita adalah tulus sama dengan tulus. Tulus dalam bahasa Indonesia dan tulus dalam bahasa Inggris. Kita akan pelajari apa artinya. Firman Tuhan terambil dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga ya Tuhan, bagaimana kami belajar kebenaran tentang ketulusan di tengah-tengah dunia yang tidak tulus. Bagaimana kami menjadi domba di tengah-tengah serigala, agar kami tidak menjadi serigala atau kami menjadi serigala berbulu domba. Ya Tuhan, Engkau begitu menghargai, mencintai, dan bahkan menganggap kami sebagai sebuah kehidupan di atas kualitas permata, kualitas melebihi berlian, kualitas melebihi emas. Tatkala kami hidup menjaga sebuah ketulusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ada orang yang berkata bahwa di zaman ini tidak cocok hidup dalam ketulusan. Orang yang tulus itu akan dimakan zaman. Orang yang tulus itu akan disingkirkan dari lingkungan. Orang yang tulus itu sulit untuk mengalami keberhasilan. Karena tulus itu identik dengan kebodohan. Tulus identik dengan ketidakberdayaan, dan tulus itu juga jadi mudah dimanfaatkan, mudah dipermainkan, mudah dihianati, mudah ditinggalkan, dan mudah dirugikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah pendapat secara umum bahwa orang tulus itu identik dengan kebodohan, dan orang tulus itu identik dengan tidak bisa membela diri. Diperlakukan apapun, dia tidak bisa apa-apa, hanya menerima keadaan, paling menangis atau kemudian berdoa, lapor-lapor sana kepada Tuhan yang dipercaya, diimani, dan diyakininya. Sahabat seperjalanan, apa itu ketulusan? Ketulusan itu tidak identik dengan kebodohan. Ketulusan tidak identik dengan kerugian, tidak berdaya, dan dimanfaatkan. Ketulusan juga bukan berarti kita bisa dimanfaatkan, dihianati, atau ditinggalkan. Karena Alkitab mengajarkan, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya tidak pernah bergaul dengan ular. Bagaimana kecerdikan ular saya tidak mengerti. Namun kalau ular itu dikaitkan dengan setan yang kemudian menggoda Adam dan Hawa, tentu iblis itu punya sebuah kecerdikan yang sampai kemudian Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Namun keberdosaannya yang tidak boleh kita rekrut, yang tidak boleh kita ambil menjadi tim dalam kehidupan kita. Tetapi kecerdikan itu berbicara tentang bisa membaca situasi, membaca keadaan, lalu bersikap dengan tepat. Itulah yang disebut dengan kecerdikan. Cerdik itu bukan perbuatan dosa, cerdik itu adalah perbuatan kebenaran. Bagaimana setelah kita hidup dalam ketulusan dan kebenaran, kita tidak membuat orang kemudian menjadi sewenang-wenang, menjadi seenaknya, lalu dengan sangat mudah masuk dalam area kehidupan kita, mengobrak-abrik kehidupan kita, merusak kehidupan kita, menghancurkan kita. Tidak demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketulusan adalah sebuah kehidupan yang di dalam kebenaran, di mana di dalamnya tidak ada unsur-unsur keberdosaan. Itulah ketulusan. Sehingga dalam Amsal 11 ayat yang ketiga dikatakan, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Bagaimana kita menjelaskan tentang ketulusan? Mungkin ilustrasi yang paling sangat kita mudah pahami, bagaimana janda miskin itu memberi 2 peser uang. Dia tidak melakukan perbandingan, dia tidak berharap untuk uang itu kembali kepada dirinya, namun dia memberikan itu karena ketulusan. Apakah dia merasa miskin atau dimiskinkan sewaktu memberi? Tidak. Janda miskin ini sangat menyadari bahwa kekayaan hidupnya itu bukan berdasarkan harta yang dimilikinya, bukan berdasarkan apa yang dipunyainya. Namun harta yang dimilikinya itu adalah bahwa dia punya hubungan yang mendalam dengan Allah. Dan dia meyakini pemeliharaan Allah. Dia meyakini pertolongan Allah. Dia meyakini penjagaan Allah. Dia meyakini penyertaan Allah. Dan Allah bisa bertindak melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin. Apa yang sudah dilepas Tuhan akan balikkan berlipat ganda.
Kalaupun tidak dibalikkan berlipat ganda, Tuhan punya maksud-maksud baik di dalam setiap keadaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengatakan bisa dengan ketulusan tatkala cinta kita dikhianati, kebaikan kita disalahgunakan, disalahmanfaatkan? Ya itulah perasaan kita. Tulus itu adalah berdiri sendiri. Di dalam bahasa Inggris, tulus artinya apa? Silakan Anda lihat di dalam temanya. Tulus itu artinya dia rela untuk melepaskan, disconnect, membebaskan, tidak terikat. Jadi artinya tulus dalam bahasa Inggris itu seperti demikian. Tulisannya TOLOOSE. Artinya tidak mengikatkan diri. Tatkala dia sudah memberikan kebaikan, mencintai, mengasihi, memberikan segala sesuatu, dia tidak mengikatkan diri, tidak mengharapkan balas jasa, tidak mengharapkan apa yang keluar 3 kembali 3, apa yang keluar 5 kembali 5. Tidak demikian. Kalaupun kemudian kita memberi sesuatu dalam bentuk finansial, kita tidak berharap finansial yang kembali. Namun tatkala kita berharap orang itu mengingat kita, orang itu kemudian memuji kita, orang itu membicarakan tentang kita kepada orang-orang lain, bahwa engkau adalah orang yang baik hati, orang yang dermawan, orang yang mudah memberi. Tatkala itu tidak dilakukan oleh pihak yang kita bantu, lalu kita kecewa, lalu kita tidak senang, lalu kita membicarakan orang itu sebagai orang yang tidak tahu diri, kacang lupa kulit, lupa balas budi, dan segala macam. Sewaktu tuntutan itu ada pada dirimu, engkau sedang tidak tulus. Engkau sedang tidak melepaskan hakmu untuk mendapatkan upah di dalam dunia ini. Karena upahmu besar di surga. Itu yang firman Tuhan katakan. Apapun yang engkau kerjakan di dalam ketulusan, upah yang sesungguhnya adalah Allah yang memberi. Allah berkenan kepada perbuatanmu. Allah mencintai dan mengasihimu. Rasa syukur untuk seluruh kebaikan Allah yang terjadi dan kesadaran tinggi tentang anugerah Allah yang terjadi di dalam hidupmu. Baik yang engkau sudah terima, yang belum engkau terima dan akan diberikan. Itu membuat engkau akan hidup di dalam ketulusan. Menjadi orang tua membimbing anak-anak, cinta, lakukanlah dengan ketulusan. Seorang istri melayani suami, lakukan dengan ketulusan. Seorang suami yang berjuang mencari nafkah, menjadi kepala keluarga, lakukan dengan ketulusan. Seorang yang bekerja, lakukanlah pekerjaanmu dan dilakukan dengan ketulusan. Seorang bos yang berjuang mengembangkan segala sesuatu, lakukan dengan sebuah ketulusan. Pertanggungjawaban hidupmu atas apa yang kau kerjakan, apa yang atas engkau perbuat, apa yang engkau berikan, apa yang kau bagikan, apa yang engkau sudah kasihkan kepada orang lain. Engkau lakukan dengan ketulus, sebab engkau sedang mengerjakan semua perkara-perkara indah itu di dalam nama Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa manfaat orang-orang yang tulus? Orang-orang yang tulus itu hidupnya akan bahagia. Orang-orang yang tulus itu sedang menjaga integritas. Orang yang tulus itu sedang menjaga kualitas dan mutu kehidupan. Dan orang yang tulus itu hidupnya akan sehat walafiat. Apa yang sehat? Pikirannya sehat walafiat, perasaannya sehat walafiat, hatinya sehat walafiat, fisiknya juga sehat walafiat. Karena ketulusan itu, engkau sedang tidak menyimpan hal-hal buruk di dalam hidupmu. Hidup di dalam ketulusan adalah sebuah kemewahan. Hidup dalam ketulusan adalah ada juga perintah Allah. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Mari kita hidup di dalam ketulusan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kendala, kesulitan, tantangan, rintangan dan masalah dalam kehidupan ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tulus di dalam bahasa Indonesia sama dengan tulus. Engkau melepaskan, engkau membebaskan, dan engkau tidak melekat untuk perbuatan baik yang kau kerjakan. Hanya Tuhan yang akan memberi upah yang terindah kepada engkau. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.